Allahumma antas salam. Alhamdulillah, hari ini Abi kedatangan seorang tamu. Bukan seorang tamu ini. Dua orang tamu. Ya, Ustazah Umi Kalsum ini bersama bundanya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bi. Ulun hendak bertakun. Silahkan. Sekarang ini lagi ribut masalah nasab, Bi. Dan katanya Iya. diperlukan pula tes DNA. Kalau menurut Abi bagaimana? Ini soal masalah nasab ini bukan keahlian Abi, tapi ya karena ini ditanyakan oleh seorang ustazah, ya sekadar memberikan pendapat kan tidak mengapa. Abi sih mengambil pengalaman dari apa yang pernah disampaikan oleh kakekmu berpuluh-puluh tahun yang lewat. Nah, mungkin kamu waktu itu masih usia 10 tahunan mungkin. Kata beliau, nasab daripada zuriyahnya Rasulullah ini Allah sembunyikan. Jadi abad kelima itu kata beliau sudah terjadi kerancuan. Jadi penulisan nasab itu wilayah abu-abu. Itu secara ringkasnya. Kemudian ini lagi pada ribut tes DNA itu kan. Ya bagi Abi tidak apa-apa sebenarnya. Memang Rasulullah itu kan meninggalkan daripada rambutnya. Sebahagian jahirnya itu masih ada tersimpan di museum. Insya Allah kalau ada hilaf itu ada di Istanbul, Turki. Tentu di sana bisa ditemukan DNA Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menyambung dari pendapat kakekmu dan Abi sebenarnya sangat setuju. Nasab daripada zuriyah Rasulullah ini Allah sembunyikan agar terpelihara dari apa yang masa lalu itu pernah terjadi kepada cucu baginda Rasulullah, yakni Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, apalagi kalau dilengkapi dengan tes DNA, para predator itu makin mudah lagi mencari jejaknya. Dengan tersembunyi akan nasab zuriyah Rasulullah ini, maka sesungguhnya mereka tidak akan mencium bau-baunya sekalipun. Karena para zuriyah Rasulullah itulah tiang daripada langit dan bumi. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita makhluk manusia keturunan Adam ini menempati planet bumi ini, rumah yang ideal bagi keturunan Adam ini, masih diberikan oleh Allah cintanya lantaran masih ada zuriyah atau keturunan baginda Nabi ini. Dan doanya atas keselamatan bagi makhluk Allah di muka bumi ini diijabah oleh Allah. Bayangkan, ini mungkin ustaznya bisa menyampaikannya di tengah jamaah. Bayangkan kalau zuriyah Rasulullah keturunan Nabi ini terdeteksi. Ya mungkin mereka melakukan kejahatan, pembunuhan kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan itu begitu keji, begitu mengerikan. Mungkin dengan teknologi mereka bisa saja melenyapkan zuriyah Rasulullah ini dengan cara yang tiada kita ketahui.
virus misalnya kan. Nah, tapi yang jelas mereka akan membunuh karakter daripada keluarga Rasulullah. Ini yang harus kita perhatikan pula. Jadi kalau menurut Abi, ini pendapat Abi pribadi, ngapain? Apakah dengan tes DNA itu kita ingin mencari kepastian? Yang jelas bahwa kita ini keturunan Nabi Adam. Yang paling kita syukuri adalah kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita. Itulah nasab yang kita muliakan. Kita syukuri bahwa kita berada di muka bumi ini atas perjuangan mereka. Sekarang zaman politik oligarki ini, sampaikanlah di jamaah kalian. Nah, sekarang kan kita berada di tahun politik ini. Jadi kewaspadaan terhadap umat, khususnya umat Islam, ini harus dimaksimalkan lagi. Sangka buruk tidak ajaran Islam, tapi waspada itu diajarkan kepada kita. Ini yang harus diperdalam lagi, pengertian-pengertian kewaspadaan ini. Nah, mungkin di luar rekaman ini akan kita gali tentang kewaspadaan yang dimaksud itu bagaimana. Nah, misalnya anak ustazah kan di tahfiz. Nah, tentu luar biasa kalau menyelesaikan daripada pelajarannya kan seorang penghafal Quran. Diri baginda Nabi itulah sebenarnya Al-Quran. Akhlaknya itu sudah menjadi bagian daripada yang dimaksud Al-Quran itu. Jadi Abi sekadar saja menjawab tentang pertanyaan ustazah tentang ribut-ribut masalah nasab, kemudian lagi tes DNA itu. Waspadalah, tingkatkan kewaspadaan ini. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dan para habaib zuriat Rasulullah itu tetap berada di muka bumi karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.